Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Junianto, NPM 182301118 dari kelas 4C. Kali ini saya membuat video untuk menjawab soal UAS dari Bu Utfi, mata kuliah pemanduan bakat dan kepelatihan olahraga sekolah. Soal yang pertama, analisiskan materi berdasarkan kelompok masing-masing, meliputi kajian teori pada masing-masing submateri dan simpulkan. Ya, kelompok saya kemarin membahas materi tentang dasar-dasar peningkatan komponen biometrik. Biometrik sendiri yaitu kemampuan gerak manusia yang dipengaruhi kondisi sistem-sistem organ dalam, di antaranya yaitu sistem neuromuskuler, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem energi, sistem tulang, dan sistem persendian. Jenis-jenis komponen biometrik. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot setelah tubuh untuk melakukan kontraksi atau tegangan maksimal dalam menerima beban sewaktu melakukan aktivitas dan sangat penting guna meningkatkan fisik seseorang secara keseluruhan. Yang kedua, daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas dengan terus-menerus yang berlangsung cukup lama dan juga keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, kecepatan atau speed. Kecepatan adalah kemampuan untuk mengerjakan suatu aktivitas berulang yang sama serta berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang keempat, kelentukan atau flexibility. Kelentukan adalah kesanggupan tubuh atau gerak anggota tubuh untuk melaksanakan gerak pada sebuah atau beberapa sendi seluas-luasnya, atau kemampuan untuk melakukan gerak persendian melalui jangkauan gerak yang luas. Yang kelima, ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan tubuh untuk mengendalikan gerakan bebas menuju ke suatu sasaran atau kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Yang keenam, yaitu reaksi. Reaksi adalah kemampuan tubuh atau anggota tubuh untuk bereaksi secepat mungkin ketika ada rangsangan yang oleh reseptor somatik atau kimostatik atau vestibular atau kemampuan tubuh untuk memberikan jawaban secepatnya secara kinetis terhadap suatu rangsangan. Yang ketujuh, keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan reaksi atas setiap perubahan posisi tubuh, sehingga tubuh tetap stabil, terkendali, atau wujud dari kemampuan tubuh memelihara posisi diam atau bergerak dengan maksud tertentu sambil melawan tenaga gravitasi. Yang kedelapan, daya ledak atau power. Daya ledak adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas secara tiba-tiba dan dengan menggerakkan seluruh kekuatan dalam waktu yang singkat, atau kemampuan otot untuk berkontraksi dengan kekuatan maksimal dalam waktu yang singkat. Yang kesembilan, kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan tubuh atau bagian tubuh untuk mengubah arah gerak secara mendadak dalam kecepatan yang tinggi
atau kemampuan tubuh mengubah arah gerakan ke segala arah dengan mudah dan cepat. Yang ke-10, koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan tubuh untuk mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda menjadi gerakan tunggal yang harmonis dan efektif, atau kemampuan individu untuk mengintegrasikan macam-macam gerakan dalam pola-pola yang khusus. Peningkatan komponen biometrik. Seseorang yang memiliki daya tahan mempunyai arti memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan yang berat dalam waktu tertentu dan tidak merasakan kelelahan yang berlebihan. Oleh karena itu, daya tahan cenderung dihubungkan dengan kekuatan. Dalam aktivitas olahraga seperti contoh olahraga atletik, power sangat diperlukan untuk melompati rintangan atau untuk melemparkan alat olahraga. Kesimpulannya, biometrik adalah kemampuan gerak manusia yang dipengaruhi oleh kondisi sistem organ dalam, yaitu sistem neuromuskuler, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem energi, sistem tulang, dan sistem persendian. Efisiensi pengaturan sistem tersebut diperoleh melalui latihan aerobik secara teratur. Seseorang yang memiliki daya tahan mempunyai arti memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan yang berat dalam waktu tertentu dan tidak merasakan kelelahan yang berlebihan. Oleh karena itu, daya tahan cenderung dihubungkan dengan kekuatan. Soal nomor 2. Prestasi olahraga negara Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain yang dapat dilihat pada perhelatan Olimpiade atau bahkan tingkat Asia dalam perhelatan Asian Games 2018, di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan menempatkan diri di peringkat 4. Prestasi yang diraih Indonesia hanya melalui cabang olahraga tertentu. Analisiskan fenomena yang terjadi melalui deskripsi tersebut di atas ditinjau dari sudut pandang pemaduan bakat yang ada di negara Indonesia saat ini. Jawabannya, faktor-faktor yang menyebabkan prestasi olahraga di Indonesia masih jauh dari negara-negara lain yaitu: yang pertama, profesi atlet tidak atraktif bagi anak bangsa. Yang kedua, olahraga tidak terbangun secara terintegrasi dengan sistem pendidikan. Yang kedua, minimnya dana untuk pembinaan olahraga. Yang keempat, belum optimalnya keterlibatan berbagai pihak, terutama pihak swasta dalam pembinaan olahraga. Yang kelima, sarana dan prasarana olahraga yang minim. Yang keenam, strategi peran dan prioritas dari pemerintah. Dari sudut pandang pemaduan bakat, yang pertama, kurangnya sekolah khusus buat atlet sehingga atlet masih bingung untuk memilih olahraga yang mengarahkan ke bakat atau minatnya yang cocok untuk perkembangan prestasi dirinya. Yang kedua, sulit berkembangnya atlet untuk meraih prestasi puncaknya yang dikarenakan kurangnya arahan yang tepat dari pelatih. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari pemerintah sehingga atlet yang dinilai bagus di masyarakat tidak dapat mengembangkan prestasinya ke cabang kejuaraan nasional. Yang keempat, kurangnya penyeleksian dan pembinaan atlet yang tepat seperti atlet baru dipilih di usianya yang sudah dewasa. Seharusnya pemilihan atlet harus dilakukan semenjak atlet tersebut di bawah usia remaja atau masih anak-anak, sehingga mendidik dan mengembangkannya lebih mudah dan dia dapat mengembangkan prestasi puncaknya di usia ini atau anak-anak. Soal yang nomor 3. Jika saudara sebagai pelatih, bagaimanakah cara Anda memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami tidak percaya diri dalam bertanding? Jelaskan. Jawabannya, yang pertama, memberikan arahan atau cara dan juga trik kepada atlet yang kurang percaya diri. Seperti pada saat voli, apabila kamu pada saat mau smash tidak yakin, tipu saja, nggak apa-apa. Yang penting poin.
kita mendapatkan poin dan keuntungan juga buat tim kita. Yang kedua, memberikan semangat langsung, seperti ayo semangat, kita pasti bisa menang. Itu akan membuat motivasi atau kepercayaan diri atlet semakin meningkat dan bisa meraih kemenangan. Yang ketiga, memberikan arahan yang positif. Seperti, kamu kalau mau smash, pukul saja sekuatmu. Nanti apabila kena blok, lawan akan jauh dari lapangan dan kita akan mendapatkan poin. Yang keempat, memberikan apresiasi kepada atlet, seperti kalian semua sudah bagus mainnya, harus dipertahanin, kita bisa menang pertandingan saat ini. Soal nomor 5, untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, diperlukan beberapa upaya dan tahapan. Analisiskan tahapan dan upaya yang dapat dilakukan serta hal apa saja yang sering dihadapi pada proses pemanduan bakat. Jawabannya, yang pertama, mencari calon atlet benar-benar berbakat dalam suatu cabur sehingga dia dapat meraih puncak prestasinya. Yang kedua, memilih calon atlet pada usia muda sehingga lebih mudah mengarahkan dan memberi pembinaannya. Yang ketiga, memonitor calon atlet tersebut secara terus-menerus dan teratur sehingga dia benar-benar memiliki jiwa atlet dan sehingga bisa meraih prestasinya. Yang keempat, membantu calon atlet agar dapat meraih prestasi puncaknya. Yang sulit dihadapi dalam proses pemilihan atlet yaitu, yang pertama, atlet sulit memahami arahan dari pelatih. Yang kedua, tingkat emosional atlet yang sangat tinggi. Yang ketiga, atlet masih ragu untuk memilih salah satu cabur yang dia inginkan untuk meraih puncak prestasinya. Soal nomor 5. Dalam proses latihan, ada di dalamnya fase dalam latihan. Sebutkan dan jelaskan fase dalam latihan. Jawabannya, yang pertama yaitu fase pemanasan. Fase pemanasan ialah merupakan fase yang dimana dalam fase ini menggunakan gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan ialah merupakan gerakan yang sangat penting untuk dilakukan sebelum kita melakukan gerakan ke inti. Tetapi terkadang banyak orang yang melalaikan hingga mengakibatkan otot menjadi sakit, bahkan cedera, frustasi maupun tegang. Yang kedua, fase inti. Fase inti merupakan fase yang dimana kita melakukan kegiatan senam irama yang harus dilakukan dengan teratur sesuai dengan jadwal atau tempo irama. Model gerakan pada fase ini ialah menyesuaikan gerakan yang ringan dengan gerakan pelan tanpa gerakan yang kuat. Yang ketiga, fase pendinginan. Fase pendinginan ialah merupakan fase yang dimana dalam fase ini menggunakan gerakan pendinginan. Gerakan pendinginan dalam fase ini harus tetap bergerak tetapi tidak cukup pelan untuk membiarkan detak jantung menurun secara berangsur-angsur. Sekian video jawaban UAS mata kuliah pemanduan bakat dan kepelatihan olahraga sekolah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.